Memphis dan nekropolisnya. Panah piramida dari Giza hingga Dashur, Republik Arab Mesir, Afrika Timur Laut. Peradaban Mesir, salah satu peradaban kuno tinggi pertama, berawal di tanah subur di sepanjang tepian Sungai Nil sekitar tahun 4500 sebelum Masehi. Kurang lebih 20 km atau 12 mil ke selatan Kairo, piramida Giza menghiasi tepi barat Sungai Nil. Mesir adalah hadiah dari Nil, tulis Herodotus, sejarawan awal Mesir yang seringkali dianggap sebagai bapak sejarah. Bahkan saat ini, 6.500 tahun sejak awal peradaban manusia, Sungai Nil yang megah masih mengalir dengan tenang melewati jantung Mesir. Reruntuhan Mesir kuno ini, panah piramida, masih berdiri dengan anggun di sepanjang tepian Nil. Mereka dicanangkan sebagai warisan dunia sejak tahun 1979. Ibu kota Mesir, Kairo. Buah dan sayur beraneka warna yang dijajakan di pasar-pasar lokal merupakan pengingat akan kesuburan yang dihasilkan Nil. Kurang lebih 5 km atau 3 mil di barat daya Kairo, terdapat 3 piramida besar. Terletak di kota Giza, ini merupakan monumen Mesir paling terkenal. Bangunan bersisi 4 yang besar ini berdiri tepat sebelum titik di mana gurun Libya berganti menjadi oase. Di sekitarnya terdapat kompleks piramida yang menyimpan makam keluarga raja, serta beragam bangunan pendukung lainnya. Herodotus mengunjungi Giza pada abad ke-5 sebelum Masehi. Pada saat itu pun, piramida sudah menjadi atraksi historis yang terkenal. Keruntuhan peradaban masa lalu yang luar biasa. Ke sebelah utara berdiri piramida Fir'aun, Khufu. Berikutnya adalah piramida Fir'aun, Khafra. Dan kemudian piramida Fir'aun, Menkaura. Yang paling besar dari semua piramida tersebut adalah piramida Khufu, dibangun sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Saat ini tingginya adalah 137 meter atau 450 kaki. Ketika dibangun, piramida ini menjulang setinggi 146 meter atau 480 kaki. Sebuah tonggak di puncak piramida menunjukkan tinggi aslinya. Setiap sisi berukuran 230 meter, 755 kaki secara keseluruhan. Piramida ini dibangun dari 2.500.000 balok batu kapur. Masing-masing seberat kurang lebih 2,5 ton per potong. Napoleon, dalam ekspedisi Prancis ke Mesir di abad ke-18, membuat perhitungan sebagai berikut. Ada cukup banyak batu di piramida Giza untuk mendirikan tembok setinggi 3 meter dan tebal 30 cm mengelilingi seluruh Prancis. Bagaimana balok-balok batu sebesar itu bisa dituntut begitu tinggi pada masa ketika teknologi konstruksi masih terbatas pada tenaga manusia? Misteri tersebut belum terpecahkan. Tapi bukan hanya skala piramida yang menakjubkan. Akurasi teknik serta perencanaan mendetail yang dibutuhkan untuk mendirikan piramida ini sangat mengagumkan, bahkan berdasarkan standar zaman sekarang. Perbedaan panjang keempat sisi pada dasar segi empatnya kurang dari 20 cm atau 7,8 inci. Setiap sisi pada dasar piramida tepat sejajar dengan 4 titik kompas. Bangsa Mesir kuno pasti dapat mengetahui musim dan waktu dengan mengamati bagaimana bayangan dan sinar matahari bermain di piramida. Saat ini diketahui bahwa tinggi piramida Khufu adalah 1/1000 jarak ke matahari. Apakah ukuran ini murni hanya kebetulan? Di dalam kompleks piramida itu sendiri, terdapat kuil yang didedikasikan untuk memuja dewa matahari. Dari generasi ke generasi, para Fir'aun Mesir kuno percaya pada dewa matahari. Mereka menyatakan diri mereka sebagai anak-anak matahari, menyusun teokrasi yang kuat, dan membangun piramida-piramida suci ini.
Piramida tertua yang masih ada dapat ditemukan lebih jauh ke hulu dari Giza di Saqqara. Piramida bertingkat. Bangunan ini setinggi 63 meter atau 207 kaki. Sesuai dengan namanya, ia dibangun dengan menumpuk balok-balok batu besar dalam gaya berteras. Jenis piramida ini dianggap sebagai model batu piramida-piramida berikutnya. Ayah Fir'aun Khufu, Fir'aun Snefru, juga memerintahkan membangun piramida. Dia mendirikan piramida bungkuk dan piramida merah. Yang paling menarik adalah perubahan pada sudut kemiringannya. Kemiringan pada setengah bagian bawah adalah 54 derajat, sementara setengah bagian atas adalah 43 derajat. Diyakini bahwa perubahan dalam rancangan diperlukan karena sudut 54 terlalu curam dan menyebabkan dinding batu runtuh. Piramida merah yang dibangun setelah piramida bungkuk menyaksikan kesempurnaan arsitektur segi empat piramida, tapi sudut kemiringannya rendah pada 43 derajat. Dari kiri ke kanan, piramida bungkuk, piramida merah, serta piramida Giza bersudut pada 52 atau 53 derajat. Selama bertahun-tahun, melalui proses coba salah, teknologi konstruksi piramida mencapai puncaknya. Piramida Khufu. Jalan masuk dapat dicapai melalui terowongan perampok makam. Para arkeolog berspekulasi bahwa Fir'aun yang dimumikan ditempatkan di dalam piramida bersama benda-benda berharga. Kita sudah tiba di tempat yang awalnya merupakan jalan masuk resmi. Ada sejumlah jalan di dalam piramida yang saling berkelindang dengan rumit menuju ke pusat piramida. Ini adalah salah satu ruangan dalam kamar ratu. Diperkirakan terdapat makam yang dibangun khusus untuk berjaga-jaga seandainya Fir'aun meninggal sebelum kamar Fir'aun selesai. Dan ini adalah kamar Fir'aun. Konstruksinya melibatkan kerajinan batu yang luar biasa rumit. Sebuah sarkofagus adalah satu-satunya benda yang ditemukan di dalam kamar. Tapi anehnya, penutup sarkofagus itu hilang. Mungkinkah mayat Fir'aun Khufu tak pernah disimpan di sini? Ataukah mayatnya dicuri berabad-abad kemudian oleh perampok makam? Hingga hari ini mayat Khufu tak pernah ditemukan. Perahu matahari ditemukan dalam keadaan utuh pada tahun 1954 dalam sebuah lubang tepat di samping piramida Khufu. Panjangnya 43,4 meter atau 142 kaki. Karena terlindung dalam lingkungan kedap udara, perahu tetap utuh tanpa lapuk selama 4.500 tahun. Setelah dibongkar dan dikubur, lubang disegel dengan penutup batu kapur. Untuk memastikan tempat itu terjaga dengan sempurna, bangsa Mesir kuno percaya bahwa setelah mati para Fir'aun akan menaiki perahu ini bersama Dewa Matahari dan pergi ke dunia bawah. Mereka percaya bahwa kematian berakhir dengan kelahiran kembali di dunia selanjutnya, di mana seseorang bisa hidup abadi selamanya. Mungkin piramida, yang secara umum dianggap sebagai makam para Fir'aun, bisa jadi berfungsi sebagai buaian raksasa jika tiba saatnya para Fir'aun dilahirkan kembali. Sphinx Agung, dewa penjaga Giza, tingginya 20 meter atau 65 kaki. Wajah berwibawa Sphinx ditiru dari wajah salah seorang Fir'aun. Ini adalah stela atau monumen batu Thutmose keempat, seorang Fir'aun kerajaan baru yang terbentuk hampir 1000 tahun setelah kematian Fir'aun Khufu. Suatu hari, Sphinx muncul di hadapan Thutmose muda dalam mimpinya dan berkata, "Kalau kau menggaliku dari dalam pasir, aku akan menjadikanmu Fir'aun." Pada saat itu, Sphinx terkubur di bawah pasir. Dikisahkan bahwa setelah terbangun dari mimpi, Thutmose menyingkirkan pasir dari Sphinx, dan akhirnya memang menjadi Fir'aun.
Periode kerajaan baru saat Thutmose hidup merupakan zaman keemasan peradaban Mesir kuno. Namun anehnya, teknologi konstruksi piramida sudah mundur pada saat ini. Tidak ada lagi proyek-proyek konstruksi skala besar seperti di masa lalu. Konstruksi piramida yang muncul ketika peradaban Mesir kuno berkembang menjadi titik kulminasinya pada masa Fir'aun Khufu. Disinilah, di sepanjang Nil, ambisi para Fir'aun Mesir kuno bersama harapan serta mimpi rakyat mereka melahirkan peradaban abadi yang agung.